guys, kita ketemu lagi. Materi kita tentang penerapan trigonometri dalam pengukuran. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu ukur segitiga atau pengukuran segitiga. Trigonometri mempelajari sudut dan fungsinya. Penerapan matematika dalam geomatika banyak menggunakan hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisi segitiga. Dalam trigonometri dikenal beberapa fungsi trigonometri, di antara lain sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kotangen alfa, seken alfa, kosekan alfa. Alfa menunjukkan sudutnya. Nah, atau disingkat sinus itu sebagai sin alfa, kosinus disingkat dengan cos alfa, tangen alfa disingkat tan alfa, kotangen disingkat kotangen alfa, sekan alfa disingkat sek alfa, kosekan disingkat kosek alfa. Jadi dari sini terlihat sin alfa itu menunjukkan perbandingan y per r. Alfanya menunjukkan sudut yang di sini. Nah, y-nya menunjukkan depannya, x-nya menunjukkan samping sudutnya, sedangkan R-nya menunjukkan sisi miringnya. Jadi sin menunjukkan perbandingan Y per R, depan per miring. Cara paling gampang mengingat perbandingan sinus adalah demi depan miring. Untuk cos alfa itu menunjukkan perbandingan X per R. X-nya itu posisi samping, R-nya miring. Menunjukkan samping miring, sami. Sedangkan nilai tan alfa itu menunjukkan perbandingan Y per X. Y-nya depan, X-nya samping. Atau cara mengingatnya, tan alfa sama dengan desa, depan samping. Sedangkan nilai kotangen itu adalah perbandingan X per Y. Jadi kotangen sama dengan kebalikan dari tangan. Seken alfa atau seken atau sek alfa itu kebalikan dari kosinus alfa. Kalau kosekan atau kosek alfa itu kebalikan dari sinus alfa. Perbandingan ini yang digambarkan ini untuk sudut di bawah 90 derajat. Nanti akan ada sudut-sudut yang sering muncul dalam pengukuran, itu yang dikatakan sebagai sudut-sudut istimewa. Jadi sudut istimewa dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi sin 0 nilainya sama dengan 0, sin 30 derajat nilainya setengah, 1/2, sin 37 derajat 35, sin 45 derajat 1/2/2, sin 53 4/5, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 nilainya 1. Nah, untuk cos nilainya kebalikan, dimulai dari 1 hingga ke 0. Nah, ini jadi kebalikan dari sinus. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 37 4/5, cos 45 sama dengan sin 45 setengah akar 2, cos 53 3/5, cos 60 setengah, cos 90 nilainya 0. Untuk tangan itu menunjukkan perbandingan sin per cos. Jadi 0 dibagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3 itu untuk tan 30. Tan 37 hasilnya 3/4, tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 nilainya 1, tan 53 hasilnya 4/3, tan 60 akar 3, tan 90 nilainya tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Jadi itu sudut-sudut istimewa yang sering muncul dalam perhitungan atau pengukuran. Nilai sin cos tangen ini ada dalam buku tabel trigonometri dan nilai untuk sudut istimewa sudah ditentukan.
Bagaimana kalau sudutnya bukan di antara sudut-sudut istimewa ini seperti yang ditampilkan? Misalnya sin 15 derajat, berapa nilainya? Nah, tentunya kita akan repot kalau membawa buku tabel trigonometri. Cara yang paling gampang adalah menggunakan kalkulator saintifik. Kita praktekkan. Nah, untuk penggunaan kalkulator, untuk mengecek penggunaan kalkulator, biasanya kita menggunakan dengan sin 30. Kita gunakan sin 30, nilainya setengah. Klik sin, kemudian 30. Sama dengan. Nah, kalau dia tidak muncul, berarti jenis kalkulator kita ada berbeda dengan jenis yang lain. Ada jenis kalkulator yang dimunculkan sin, terus tuliskan 30 sama dengan akan menghasilkan nilai setengah. Kalau dia tidak munculkan kayak itu, kita balik. Sekarang kita nolkan dulu, kita ketikkan angkanya dulu 30, baru tekan sin. Nah, menunjukkan angka 0,05, berarti sin 30 0,5. Jadi tipe kalkulator kita itu tekan angka dulu baru tekan sin. Nanti akan ketemu beberapa jenis kalkulator yang lain. Bisa jadi kalkulatornya tekan sin dulu baru tuliskan angka sudutnya. Untuk kalkulator yang kita sekarang, tuliskan angkanya dulu baru tekan sinnya. Nah, sekarang kita coba sin 15 derajat. Kita nolkan dulu, jadi 15, kita tekan angka 15, kemudian tekan angka sin sama dengan 0,258. Jadi sin 15 derajat sama dengan 0,258. Sekarang kalau misalnya kita cari cos 40 derajat 15 menit 30 detik. Nah, ini dalam bentuk derajat menit detik ya, atau DMS. Nah, berapa cos 40 derajat 15 menit 30 detik? Caranya kita nolkan dulu, kita tekan 40, terus tekan DMS. DMS itu artinya derajat menit detik. Kalau tidak ada tulisan DMS, bisa dalam bentuk lambang. Biasanya dalam bentuk kotak yang seperti ini, tapi tertera derajat menit detik. Kita ulangi lagi ya, 40, tekan DMS, kemudian 15, tekan DMS, kemudian 30, tekan DMS. Nah, ini sudah menunjukkan 40 derajat 15 menit 30 detik. Sekarang mau cari cos, tekan cosnya. Jadi hasilnya sama dengan 0,763. Nah, ini contoh penggunaan kalkulator untuk mencari nilai sebuah sudut. Rumus sinus untuk segitiga sembarang menggunakan aturan sinus atau rumus sinus. Jadi misalnya ada segitiga sembarang, misalnya nih sudut alfa, di depan sudut alfa itu sisi A, maka perbandingannya A per sin alfa. Di depan sudut beta yang ini itu menunjukkan sisi B, B per sin beta. Sedangkan di depan sudut gamma yang ini itu sisi C, jadi C per sin gamma. Jadi hubungannya A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Bagaimana kalau rumus kosinus untuk segitiga sembarang? Jadi rumus kosinus ini digunakan untuk segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Misalnya ingin mencari sisi A, yang harus diketahui adalah sisi B dengan sisi C serta sudut alfa. Biasanya ini digunakan untuk pengukuran tanah jika sisi A ini sulit untuk dilakukan pengukuran, misalnya terhalang jalan, terhalang pohon besar, atau terhalang rel kereta api, terhalang sungai dan sebagainya, maka dilakukan pengukuran sudut alfa. Jadi ini rumusnya. Kalau diketahui dua sisi dan satu sudut, bisa digunakan salah satunya untuk mencari sisi yang lain.
Untuk mengetahui luas segitiga dan diketahui sudut dan dua sisi pengapitnya, misalnya dengan aturan kosinus tadi, dengan rumus kosinus, sudah diketahui sisi B dan sisi A, dan sudut antara B dengan A ini sudut gamma. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini, setengah kali A kali B sin gamma. Jika diketahui sisi C dan sisi B dan sudut antara B dengan C itu sinar sudut alfa, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Atau sebaliknya, jika diketahui sisi C, panjang sisi C dan panjang sisi A, dan diketahui sudut betanya, ingin mencari luas segitiganya, kita bisa menggunakan rumus yang tengah. Tergantung sisi yang mana yang diketahui dan sudutnya untuk mencari luas segitiga. Kita lihat contoh soalnya yang nomor 1. Ada seorang anak mengamati sebuah tower dengan sudut elevasinya 45 derajat, di mana jarak anak dengan towernya itu 40 meter, dan tinggi alat pengamat dari tanahnya 1,2 meter, maka hitunglah tinggi tower tersebut. Misalnya menggunakan klinometer, kita gambarkan dulu keadaannya. Jadi sudutnya 45 derajat untuk mengukur tinggi towernya. Tinggi towernya dari E sampai ke B. Ini sisi tanahnya. Ini 1,2 meter itu tinggi alatnya. Jadi ini membidiknya. Dari D ke C, dari alat sampai ke dinding bangunan, dinding tower itu 40 meter. Nah, sekarang yang ditanya berapakah tinggi towernya dari B ke E. Karena ini tinggi alat B dengan C itu sama dengan 1,2 meter, tinggal kita cari adalah tinggi E dengan C. Karena ini sudutnya 45 derajat di sini, kalau ingin mencari sisi depannya dan diketahui sisi samping, kita menggunakan fungsi trigonometri tangen. Kenapa tangen? Karena nilai tangen itu desa, depan, samping. Depannya yang ingin dicari, sampingnya sudah diketahui 40 meter. Depannya tadi C dengan E, sampingnya tadi CD, tan alfa. Jadi dari persamaan ini, tan alfa sama dengan CE per CD. Jadi CE sama dengan CD kali tan alfa. CD kali tan alfa. 45 derajat termasuk salah satu sudut istimewa. Dengan tabel tadi, tan 45 derajat sama dengan nilainya 1. Atau bisa menggunakan kalkulator. Jadi CD nya tadi 40, tan 40 menjadi 1, CE 40 meter. Sedangkan tinggi tower itu dari B sampai ke E, berarti CE ditambah CB. CB tadi nilainya 1,2, CE nya yang kita dapat tadi 40 meter. Jadi tinggi towernya sama dengan 41,2 meter. Ini contoh penerapan trigonometri pada tinggi bangunan. Kita lihat contoh soal yang nomor 2. Dari hasil pengukuran tanah yang berbentuk segitiga diperoleh seperti pada gambar dengan sudut tetanya itu 136 derajat, 30 menit, 10 detik. Hitunglah panjang sisi AB. Ini A, yang di sininya B, di sini C. Nah, C dengan A itu nilainya 100 meter, C dengan B nilainya 80 meter. Kalau ingin mencari AB, karena ini sisi yang bagian depan dari sebuah sudut yang diketahui, ini sisi yang mengapitnya ini sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus atau rumus kosinus. Rumus kosinus itu sisi yang ingin diketahuinya, dan ini itu adalah sisi di depan sudut yang sudah diketahui. Jadi sisi yang mengapitnya AC kuadrat ditambah CB kuadrat kurang 2AC kali CB cos 136 derajat 30 menit
detik. Kita masukkan angkanya. AC nya 100 dikuadratkan, CB nya 80 dikuadratkan 2, AC 100, CB nya 80, cos 136 derajat 30 menit 10 detik. Kita coba dengan kalkulator. 136 derajat DMS 30 menit 10 detik. Tekan DMS ya. Sudah menunjukkan 136 derajat 30 menit 10 detik. Tekan cos, hasilnya min 0,725. Ambil 3 angka di belakang koma. 100 dikuadratkan jadi 10.000. Ini jadi 6.400. Ini 2 kali 100 kali 80 kali min 0,75, min kali min jadi 11.600, dijumlahkan 28.000. Jadi AB sama dengan akar dari 28.000. AB sama dengan 167,32 meter. Jadi AB nya 167,32 meter. Untuk mencari luas tanah karena berbentuk segitiga, kalau diketahui satu sudut dengan sisi-sisi mengapitnya sudah diketahui, kita bisa menggunakan setengah dari sisi AC kali sisi BC. Nah, sudut yang mengampit antara AC dengan BC adalah sudut theta, berarti pakai sin theta. AC nya 100, BC nya 80, sin dari 136 derajat 30 menit 10 detik. Boleh kita cari dengan kalkulator. 0,5 dikali 100 dikali 80, hasilnya 4000. Nah, sekarang kita cari sinus dari 136 derajat 30 menit 10 detik. Caranya tekan angka 136, tekan DMS, tekan 30, tekan DMS, tekan 10, tekan DMS lagi. Itu sudah menunjukkan derajat menit detiknya. Kalau ini dalam bentuk derajat desimal, bisa kita ganti dalam bentuk derajat DMS nya. Nah, ini ya 136 derajat 30 menit 10 detik. Sekarang kita tekan sin. Nah, jadi nilainya 0,688. Kita ambil 3 angka di belakang koma. 0,688 kalikan 400 sama dengan 275,2 satuan luas meter persegi. Contoh soal nomor 3. Dari hasil pengukuran tanah yang berbentuk segitiga diperoleh seperti pada gambar, dengan sudut tetanya 100 derajat 0 menit 0 detik, pas 100 derajat. Hitunglah jarak PR P ke R, sudut pada titik R, sudut di sini, dan luas tanahnya. Oke, sekarang kita cari jarak PR. Untuk mencari jarak PR, kita lihat yang diketahui dari soal. Diketahui dua buah sudut P nya 20 derajat, sudut di Q nya 100 derajat, dengan satu sisi yang diketahui. Kalau seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus kosinus. Kita menggunakan rumus sinus. Karena menggunakan rumus sinus itu diketahui dua sudut dan satu sisi, kita bisa mencari sisi yang lain. Nah, caranya, kalau ingin mencari PR, sisi PR ini sisi di depan sudut Q per sin 100. Sedangkan sisi yang diketahuinya adalah sisi QR. Sisi QR itu di depan sudut 20. Sin 20. Kita kalikan silang. PR kali sin 20. Sin 20 kita gunakan kalkulator. 20 tekan sin, hasilnya 0,342. 0,342. QR kalikan sin 100. QR nya 40,
sin 100 kita gunakan kalkulator. 100 tekan sin 0,98, kita kalikan 0,984 kalikan 40 sama dengan 39,36. Jadi dari sini PR sama dengan 39,36 kita bagi dengan 0,342, hasilnya 115. PR sama dengan 115,08 meter. Inilah panjang dari PR. Panjang PR 115,08 meter. Sekarang kita cari sudut pada titik R. Jumlah sudut dalam segitiga itu nilainya 180. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R nilainya 180 derajat. Jadi kalau ingin mencari sudut R, jumlah sudutnya dalam segitiga 180, kita kurangi yang sudah ada 20 derajat dengan 100 derajat. Jadi 20 derajat tambah 100 derajat. 180 yang sudah diketahui ini berarti 120. Berarti yang belum diketahui ini adalah 60 derajat. Jadi sudut R adalah 60 derajat. Sekarang kita cari luas tanahnya. Luas tanahnya berbentuk segitiga. Karena ini ada dua buah sisi yang diketahui, kita bisa menggunakan salah satu dari rumusnya. Misalnya kalau menggunakan sisi yang 115,08 dengan 40, berarti sudut yang dipakai adalah 60 karena ini yang mengapit. Jadi setengah kali panjang PR kali panjang QR, sudut yang diapitnya adalah sin 60 derajat. Setengah PR nya 115,08, QR nya 40, sin 60 0,866. Kita kalikan 0,866 kali 40 kali 115,08 kali 0,5 sama dengan hasilnya 1993,18 meter persegi. Inilah luas tanah segitiga PQR. Kita lihat contoh soal yang nomor 4. Dari hasil pengukuran tanah diperoleh data seperti pada gambar. Ini bentuknya, gambarnya bukan segitiga lagi. Carilah luas bidang lahannya. Kalau bentuknya seperti ini, diperoleh datanya persegi EHF EHGF. Data yang didapat adalah EH nya 60 meter, EF nya 80 meter, G dengan F nya 40 meter. Sudut di E ini 90 derajat tegak lurus, sudut di G juga 90 derajat tegak lurus. Nah, mencari luas bidang lahannya, kita bisa belah bidangnya ini menjadi dua buah segitiga. Yang pertama, kita cari luas segitiga EFH. Kalau ingin mencari luas segitiga EFH, kita bisa gunakan rumus sinusnya setengah sisi EF kali sisi EF kalikan sisi EH. Sinnya adalah sin yang mengapit antara EF dengan EH adalah sin 90. Kita masukkan angkanya setengah, EF nya 80, EH nya 60, sin 90 nilainya 1. Kita buktikan 90 sin nilainya 1. Jadi sama dengan 80 kali 60 kali 0,5 2400 sama dengan 2400 meter persegi. Ini untuk luas delta EFH. Sekarang setelah dapat EFH, kita bisa cari luas segitiga GFH. Nah, untuk mencari luas segitiga ini, kalau menggunakan sudut 90 derajat, sisi yang belum diketahui adalah sisi GH.
kita cari sisi GH nya. Untuk mencari luas GH ini agak sulit karena sudutnya hanya satu yang diketahui dan sisinya hanya satu, jadi kita perlu bantuan mencari sisi FH. Kita cari sisi FH. Sisi FH ternyata adalah sisi miring dari Pitagoras ya. Nah, ini bentuk Pitagorasnya. Untuk mencari FH kita bisa menggunakan Pitagoras. Kenapa kita menggunakan Pitagoras? Karena sudutnya 90 derajat tegak lurus. Kita masukkan EH nya 60 dikuadratkan, EF nya 80 dikuadratkan. Akar dari 60 kuadrat sama dengan 3600, 80 kuadrat 6400 sama dengan akar dari 10.000 sama dengan 100 meter. Panjang FH nya sama dengan 100 meter. Sesudah mendapatkan panjang FH, kita tidak bisa menggunakan rumus sinusnya, sinus 90, karena sisi HG nya belum diketahui. Kita cari sisi HG nya, masih sama, kita menggunakan Pitagoras. Jadi ini 90 derajat, jadi yang jadi sisi miring adalah FH nya. Kita cari nilai HG atau GH nya. Untuk mencari HG, kita menggunakan rumus akar FH kuadrat dikurang GF kuadrat. Kenapa dikurang? Karena sisi miringnya adalah sisi FH, sedangkan yang sisi GH nya adalah sisi yang lebih kecil nilainya. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. FH nya tadi kita dapatkan 100 dikuadratkan, GF nya adalah 40 dikuadratkan. Masukkan akar dari 100 itu 10.000, akar 40 kuadrat 16.600 sama dengan akar dari 8.400, akar dari 8.400 91,65 meter. Inilah panjang GH. Setelah dapatkan nilai HG 91,65 meter, kita bisa cari luas segitiga HGF dengan rumus setengah. Karena sudutnya 90 yang diketahui, berarti kita pakai sisi yang HG nya setengah kali sisi HG. Sisi yang mengapit lainnya adalah sisi GH, sudut 90 derajat, karena ini yang diketahui. Jadi nilai panjang HF nya tidak kita pakai karena sudutnya pas di sudut DG. Kita masukkan setengah, HG nya 91,65, GH nya 40. Sisi 90 tadi kita dapatkan nilainya 1. Jadi kita masukkan hasilnya 1833 meter persegi. Berarti kita bisa jumlahkan kedua luasnya. Jadi luas total lahan pada gambar di samping luas segitiga EFH itu 2400 meter persegi. Kita tambahkan jumlah segitiga yang HGF 1833 meter persegi, totalnya menjadi 4233 meter persegi. Inilah luas tanah pada bidang seperti pada gambar. Ini soal latihan mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nomor 1, seorang anak mengamati sebuah tower dengan sudut elevasinya 60 derajat, mana jarak anak dengan towernya adalah 60 meter, tinggi alat pengamatan dari tanah adalah 1,5 meter, hitunglah tinggi tower tersebut. Soal ini mirip dengan contoh soal yang tadi. Soal yang kedua, dari hasil pengukuran tanah yang berbentuk segitiga seperti pada gambar dengan sudut tetanya 100 derajat 0 menit 0 detik, hitunglah panjang RS. Ini yang dicari, panjang RS dan luas tanah dalam bentuk segitiga ini. Ini juga sama dengan contoh soal yang tadi. Soal latihan mandiri yang berikutnya, dari hasil pengukuran tanah seperti pada gambar, hitunglah panjang AC-nya yang ini dicari, panjang AC-nya berapa dan luas tanahnya tersebut. Jadi ini sudutnya 90 derajat, berarti panjang AC bisa dicari dengan Pitagoras. Nah, untuk mencari segitiga ACD, karena sudutnya tidak ada yang ditahu dari sini,
bisa menggunakan rumus akar dari setengah keliling segitiga S dikurang A, S dikurangi B, S dikurangi C. Untuk mencari segitiga ACD, gunakan rumus ini. S-nya adalah setengah dari kelilingnya, A plus B plus C. Anggap saja A ke D itu sisi A, dari D ke C itu sisi B, dari A ke C sisi C. Masukkan ke dalam persamaan ini. Setelah dapatkan luas segitiga ADC, cari segitiga ABC. Cari luas segitiga ABC. Nah, gunakan dengan rumus sinus seperti pada contoh soal. Setelah dapatkan, nanti bisa cari luas totalnya. Ini tugas mandiri yang kalian bisa kerjakan di rumah. Selamat mencoba.